Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Wahyudi, Prodi Sastra Indonesia, semester 1 kelas B. Kali ini saya akan menerangkan tentang perawi. Pengertian perawi. Dalam proses periwayatan hadis melibatkan seorang perawi hadis, yaitu seorang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari suatu orang kepada orang lain dengan salah satu metode penerimaan hadis yang sudah ditentukan oleh ulama hadis. Dari hadis yang telah diriwayatkan oleh para perawi, tidak semua dapat diterima sebagai hujah, karena ada hadis yang sahih, ada yang hadis tidak dilakukan oleh Nabi atau hadis dhaif, dan ada hadis yang tidak berasal dari Rasulullah atau hadis maudhu. Penyebab diterima atau tidaknya suatu hadis terletak pada segi kualitas pribadi ataupun kapasitas intelektual. Karena itu para ulama menerapkan syarat tertentu agar perawi hadis dapat diterima hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Syarat-syarat perawi. Syarat-syarat perawi dibagi menjadi dua, yaitu secara garis besar dan secara rinci. Secara garis besar yaitu: 1. Seorang perawi harus adil. 2. Seorang perawi harus dhobit atau kuat hafalan. Sedangkan secara rinci, syarat yang harus dipenuhi perawi hingga riwayatnya dapat diterima yaitu: 1. Tentu saja beragama Islam. 2. Berakal. 3. baligh. 4. Adil. 5. Kuat hafalannya atau dhobit. Salah satu contoh perawi dan hadisnya yaitu: menuntut ilmu wajib bagi tiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Proses transformasi hadis. 1. Pengertian transformasi hadis. Dalam kajian hadis, transformasi hadis disebut dengan istilah kaifiyah al-tahammul wa al-ada, yaitu periwayat hadis yang mencakup proses penerimaan hadis dan proses periwayatan hadis. 2. Metode transformasi hadis, yaitu 1. Metode al-sima. 2. Metode al-qira'ah ala al-syaikh. 3. Metode al-ijazah. 4. Metode al-munawalah. 5. Metode al-muqatabah. 6. Metode i'lam al-syaikh. 7. Metode al-wasiyah bi al-kitab. 8. Metode al-wajada. Kesimpulan. Secara garis besarnya, syarat yang harus dipenuhi oleh perawi ada dua, yaitu adil dan dhobit. Dengan secara rinci, syarat yang harus dipenuhi oleh perawi hadis adalah Islam, berakal, adil, dan kuat hafalan. Transformasi hadis dalam kajian hadis diistilahkan dengan kaifiyah al-tahammul wa al-ada, yaitu periwayat hadis yang mencakup proses penerimaan hadis dan proses periwayatan hadis. Para ulama ahli hadis mengistilahkan menerima dan mendengar suatu periwayat hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode penerimaan hadis dengan istilah at-tahammul. Ulama hadis membagi metode penerimaan dan periwayatan hadis menjadi 8 macam, yaitu al-sima, al-qira'ah ala al-syaikh, al-jaza, al-munawalah, al-muqatabah, i'lam al-syaikh, al-wasiyah, dan al-wijadah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.